Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di hari ke-17 ini kalian masih aku bawa ke duniaku. Bagaimana aku memandang dunia. Lanjut ya. Nah, berusaha libatin Rasulullah di setiap aktivitas. Setiap hari, kalau bisa kita usahakan untuk baca maulid walaupun cuman bagian mahalul qiyamnya aja. Berusahalah untuk sharing apapun rasa di hari itu. Jadi kita tuh setiap hari berusaha komunikasi sama Allah dan Rasulullah. Contoh ya, ya Allah, ya Rasulullah, aku lagi senang banget hari ini karena hari ini aku bisa makan cherry, makanan favorit aku. Terus aku baca sholawat karena aku juga seperti pengen berharap Rasul merasakan kebahagiaanku juga saat itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, terus biasanya sih aku senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak, ya Allah, aku harap engkau juga merasakannya ya Rasulullah, aku lagi senang gitu. Terus misal pas aku lagi sedih, ya Allah, aku lagi sedih, ya Allah, tolong dong kasihanilah aku, tolong dong aku diangkat kesedihannya, ganti kesedihanku ini dengan nikmat yang bertubi-tubi, kebahagiaan yang tak terkira. Dan aku sedih hari ini di sini, tapi semoga kelak di akhirat aku nggak sedih ya, please ya Allah, ya Allah, ya Allah, kayak gitu. Terus biasanya aku juga kayak ngerayunya, ya Allah, aku tuh umat Nabi Muhammad loh, apa nggak kasihan nih sama aku? Bukankah Nabi Muhammad itu nabi kesayanganmu? Jika memang doaku belum terdengar, Nabi Muhammad selalu mendoakanku loh ya Allah. Boleh nggak aku dapat kebahagiaan dengan mengingat Rasulmu ya Allah? Intinya tuh kayak berusaha ngelibatin Allah, Rasulullah dalam setiap rasa gitu, setiap kegiatan kita komunikasi gitu, nggak cuman pas waktu sholat aja. Jadi memang kayak setiap hari kita tuh bersama mereka gitu, rasanya tuh seneng banget, kayak di hati tuh adem nyes gitu. Dan kalau pas aku nggak kayak gitu, aku sering lupanya. Nah itu tuh biasanya hatinya tuh nggak karuan, kayak nggak tertata, terus rasanya tuh apa ya, kayak bener-bener kacau gitu rasanya ya, yang aku rasain. Terus aku dapat lagi nih ilmu mahal dari dosen aku. Beliau tuh mengajarkanku untuk menjadi dermawan dalam membuat doa. Maksudnya gimana? Beliau mencontohkan padaku waktu itu, misal ada pemulung yang udah tua di jalan dan kamu posisi belum bisa ngasih gitu. Entah kamu lagi ada di jalan dan beliau lagi di pinggir jalan dan kamu tuh nggak bisa kayak ngasih sesuatu. Nah, paling nggak tuh kita membuat doa buat dia, walaupun kita nggak tahu namanya. Kayak, ya Allah, tolong ringankan beban Bapak itu, mudahkan dan berkahi kehidupannya, masukkan ia ke dalam surga. Jadi, walaupun kita nggak kenal itu orang random di jalan dan kamu lihat dan kamu nggak bisa melakukan apa-apa, tapi kita bisa bikin doa gitu. Jadi, bikin doa aja. Lagian, apa sih ruginya kalau kita doain orang lain? Kalau masih susah sodakoh, paling enggak rajin-rajinlah ngasih doa. Doa kan juga gratis, doa nggak perlu modal, cuman doa aja. Pokoknya dermawan lah ngasih doa ke banyak orang, sekalipun kamu tuh nggak kenal. Nggak usah pelit-pelit ngasih doa ke orang. Jadi bikin doa yang banyak buat banyak orang. Kalau perlu sejagat raya manusia, sejak umat Nabi Adam sampai umat akhir zaman, kayak gitu. Jadi kalau bisa mulai sekarang, walaupun banyak hal kebaikan yang belum kita bisa lakukan, paling enggak untuk mendoakan semua orang itu kita bisa memulai untuk melakukannya. Nah, terus setiap hari sebelum tidur sebisa mungkin mengecek kayak apakah ada Allahnya di hari itu, seberapa sering aku mengingat Allah dan lebih banyak lalainya atau gimana nih, kayak gitu. Jadi berusaha menghisap diri sendiri setiap harinya. Intinya tuh nge-review hari itu gimana, terus besok apa yang bisa diperbaiki dan bagian mana yang bisa dipertahankan. Dan jujur aja selama ini aku memang masih sulit untuk mengurangi main game. Ya, karena
itu hiburannya aku kayak gitu, main game sih. Nah, karena aku mendengar sebuah tausiah waktu itu dari Ustadz Umar Miftah, aku tuh mendengar beliau mengatakan kalau kita sering melakukan hal mubah atau yang diperbolehkan, bukan yang haram ya, yang boleh, tapi itu tidak mengingat Allah. Di sini aku main game ya. Nah, itu akan menumpulkan pikiran dan hati. Jadi itu tuh bikin tumpul pikiran kita, bikin tumpul hati kita. Kita nggak mudah untuk menangkap hidayah Allah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin sekarang kita tuh berusaha membatasi hal-hal yang sekiranya tidak kurang bermanfaat kayak gitu, karena tadi itu bisa menumpulkan pikiran dan hati. Dan jangan lupa tiap hari berkirim Fatihah kepada diri sendiri sama binya, maksudnya nama bapaknya kamu gitu. Jadi kamu kirimin Fatihah ke dirimu sendiri, lalu ke suami, ke keluarga, ke orang-orang soleh, sahabat, teman. Karena apa? Karena itu bentuk syukurmu, kamu tuh bersyukur sama Allah diberi kesempatan buat mengenal mereka, mendapatkan kasih sayangnya mereka. Pokoknya tuh intinya bentuk bersyukur kepada Allah dan sekaligus doa gitu. Jadi kayak tiap kita kirim Fatihah tuh kayak ada harapan, semoga mereka semua Engkau mudahkan hajatnya, Engkau sehatkan badannya, jiwanya, raganya, terus Engkau berikan hidayah kepada mereka kayak gitu. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa nyoba kirim Fatihah ke Nabi Muhammad sampai bin silsilahnya itu nasabnya sampai ke Nabi Adam gitu. Jadi kalian coba cari aja untuk nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam. Karena apa? Karena ketika kita sering berkirim Fatihah kepada orang-orang soleh, itu tuh ngerasa ada bentengnya gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak misal nih kita mau ngelakuin maksiat, kayak sesuatu hal yang haram atau yang buruk kayak gitu. Nah itu tuh kayak tiba-tiba kita keingetannya gini, aduh kalau pas mereka masih hidup pasti mereka sedih nih kalau ngelihat aku ngelakuin ini kayak gitu, ngelakuin maksiat ini. Jadi itu tuh secara nggak langsung tuh kalau kita sering berkirim Fatihah tuh ada koneksi di hati gitu loh. Kayak ibarat kita misal sering chat sama seseorang, itu kan kita secara nggak langsung pasti kayak ngerasa ada koneksinya gitu loh, terhubung. Dan chat itu tuh kayak semacam Fatihahnya kita gitu. Jadi menurut aku lumayan work sih kalau kita sering-sering ngirimin Fatihah kepada orang-orang soleh. Jadi kalau pas mau maksiat tuh kita tiba-tiba keingetan gitu sama mereka gitu sih. Jadi untuk memunculkan rasa itu sering-seringlah berkirim Fatihah kepada mereka. Nah lalu terakhir ya, apalagi aku tuh ngerasa sempet takut sih untuk menyampaikan ini semua, karena aku takut dikira gila, karena ya hal ini menurut aku nggak sesuatu yang umum pada manusia umumnya kayak gitu. Cuman aku mikir lagi, barangkali bisa ada satu orang yang berubah karena mendengar ini, barangkali ada hidayah yang dititipkan melalui aku untuk orang lain. Jadi ya aku tetap ingin sampaikan ini kepada kalian semua. Dan emang kenapa kalau dikira gila sama orang lain, gak masalah juga sih, ya kan? Ya begitulah duniaku. Dan mungkin satu lagi yang aku ingat, ketika kita berusaha menghindari maksiat, itu tuh Allah akan ganti dengan kebahagiaan yang lain. Dan maksiat itu merampas ketenangan dan kebahagiaan, dan harus ada yang dibayar tunai. Jadi dosa yang kamu lakukan itu nggak gratis, ada hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari jika kita melakukan maksiat itu. Jadi bersiaplah. Oke, finally kalian mengenalku lebih dalam dan semoga bermanfaat. See you kawan, bye.